Oke, ini adalah Apple Watch Ultra. Dan seperti yang kita tahu, smartwatch buatan Apple yang satu ini dibuat untuk bisa digunakan di situasi ekstrim seperti yang ada di iklannya. Tapi, gimana kalau Apple Watch Ultra ini digunakan cuma jadi sekedar smartwatch sehari-hari aja, seperti kalian menggunakan Apple Watch tipe lain? Well, dari pengalaman gue cobain Apple Watch Ultra, ternyata Apple Watch Ultra menarik juga loh. Sebelumnya, thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin Apple Watch Ultra ini. Kalau teman-teman ada yang tertarik dengan Apple Watch Ultra atau produk Apple lainnya, kalian juga bisa cek lebih lanjut di Studio Ponsel lewat link di deskripsi video ini. Oke, sebagai orang yang sehari-hari menggunakan Apple Watch Series 8, pas cobain Apple Watch Ultra ini pengalamannya memang beda sih. Pertama dari unboxingnya aja udah beda, karena packaging buat Apple Watch Ultra ini spesial banget. Beda dari Apple Watch tipe lain. Pas kalian buka boxnya langsung kelihatan ada gambar pegunungan buat kasih gambaran Apple Watch ini bisa dipakai di kondisi ekstrim. Terus ada buku manualnya juga buat kasih tahu beberapa fitur Apple Watch Ultra. Lalu ada watch bandnya yang juga berbeda dengan Apple Watch lain. Kebetulan untuk di video kali ini gue dipinjemin yang warna Starlight. Dan tentu saja ini dia Apple Watch Ultra-nya sendiri yang juga punya desain khusus. Karena sekarang Apple Watch Ultra cuma ada satu pilihan warna, yaitu warna silver titanium seperti ini. Dan kalau kalian mau customize, paling kalian bisa ganti dari watch band-nya aja sih. Ada beberapa tipe watch band yang bisa kalian cek di website Apple. Ada Alpine Loop buat aktivitas outdoor, Trail Loop yang lebih bisa di stretch atau lebih lentur, dan ada Ocean Band yang cocok buat olahraga di air. Untuk video kali ini, gue sempet cobain pakai watch band yang Alpine Loop warna Starlight ini. Memang bahannya nyaman sih, tapi karena gue dapetnya ukuran yang large dan ternyata kebesaran buat tangan gue yang cukup slim ini, jadi akhirnya gue pakai watch band dari Apple Watch Series 8 gue sendiri yang warna Midnight, dan ternyata kombinasi yang bagus juga loh. Cocok juga buat Apple Watch Ultra, dan gue jujur lebih suka kombinasi warna kayak gini sih. Untuk Apple Watch Ultra ini juga menggunakan warna International Orange di bagian action button dan di bagian digital crown. Nah, istilah International Orange ini bukan dibuat supaya kedengarannya keren, tapi memang ada istilahnya. Supaya objek dengan warna International Orange ini gampang dibedain dengan objek di sekitarnya karena punya warna yang kontras. Nah, kalau kita ngomongin soal Apple Watch Ultra, pasti identik dengan ukurannya yang lebih besar dibandingkan Apple Watch biasa. Karena ukuran Apple Watch biasa maksimal 45 mm, sedangkan Apple Watch Ultra ukurannya 49 mm secara diagonal. Tapi pas gue cobain pakai Apple Watch Ultra ini, ternyata nggak sebesar yang gue bayangin sih. Dan menurut gue nggak kelihatan kayak pakai jam mainan kok. Memang kalau dibandingkan dengan Apple Watch biasa, ukurannya jelas lebih besar. Tapi menurut gue masih termasuk ukuran yang cocok buat jadi jam tangan. Dan ngomong-ngomong soal ukuran, setiap tombolnya ini juga lebih besar dibandingkan tombol di Apple Watch biasa. Termasuk digital crown-nya juga lebih besar. Untuk berat dari Apple Watch Ultra ini juga lebih berat dibandingkan Apple Watch biasa. Karena beratnya 61,3 gram, sedangkan Apple Watch Series 8 yang 45 mm beratnya 51,5 gram. Di atas kertas memang Apple Watch Ultra lebih berat, tapi menurut gua nggak terasa kok perbedaannya, karena cuma beda sekitar 10 gram. Jadi Apple Watch Ultra juga tetap nyaman digunakan sebagai smartwatch sehari-hari. Untuk build quality dari Apple Watch Ultra ini bisa dibilang versi upgrade dari Apple Watch biasa karena menggunakan material yang lebih bisa dipakai di berbagai situasi. Seperti case-nya terbuat dari titanium dibandingkan Apple Watch biasa yang menggunakan aluminium. Dan ada beberapa detail kecil lainnya yang gue suka banget dari Apple Watch Ultra ini. Seperti layarnya terbuat dari kristal safir yang lebih flat. Dan yang gue suka juga adalah frame di sekitar layarnya ini sedikit lebih tinggi dari permukaan layar. Yang menurut gue ini konsep yang bagus buat lindungin layarnya dari benturan. Dan tombol-tombolnya ini juga terasa lebih kokoh. Misalnya digital crown yang kalau kalian putar, ini terasa sedikit lebih berat dibandingkan Apple Watch biasa yang digital crown-nya cukup licin. Dan di Apple Watch Ultra ini bentuk digital crown-nya juga ada geriginya gitu. Jadi kalau kalian pakai sarung tangan akan lebih gampang buat putar digital crown di Apple Watch Ultra. Lalu untuk permukaan tombol sampingnya juga sedikit lebih menonjol dari case Apple Watch-nya. Jadi tombolnya juga lebih gampang buat ditandain. Selain itu, Apple Watch Ultra ini juga durability-nya bagus karena sudah IP6X, tahan debu dan tahan air. Jadi bisa kalian gunakan sambil diving dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang sama kayak gue yang menggunakan smartwatch buat penggunaan sehari-hari aja, bukan tipikal orang yang sering naik gunung atau sering diving di kedalaman berapa meter. Well, menurut gue kualitas material dari Apple Watch Ultra ini upgrade yang bagus kok dari Apple Watch biasa. Dan dari desain juga menurut gue masih cakep juga, walaupun sedikit lebih besar. Nah, nggak hanya bagian luarnya aja yang di-upgrade di Apple Watch Ultra ini, tapi spesifikasi dan fitur-fiturnya juga banyak yang di-upgrade dari seri Apple Watch biasa. Mulai dari yang pertama, yaitu baterai.
Kalau di Apple Watch biasa, misalnya yang series 8 ini, baterainya bisa up to 18 jam, sedangkan untuk Apple Watch Ultra, baterainya bisa up to 36 jam. Jadi kurang lebih 2 kali lipat dari Apple Watch biasa. Nah, gue udah tes menggunakan Apple Watch Ultra ini untuk penggunaan sehari-hari, dan rata-rata bisa awet 2 hari penuh atau kadang bisa 2,5 hari. Ini udah termasuk digunakan untuk sleep tracking, dan biasanya pas hari ketiga itu udah perlu dicas sih. Jadi buat kalian yang biasanya menggunakan Apple Watch biasa, yang bisa setiap hari dicas atau ya mentok 2 hari sekali, Apple Watch Ultra ini bisa kasih ekstra 1-1,5 hari. Tentu saja Apple Watch Ultra ini bukan smartwatch dengan baterai yang paling awet. Gue yakin kalau kalian fokusnya mau smartwatch dengan baterai seawet mungkin, Apple Watch bukan pilihan yang tepat ya. Tapi karena ini pada dasarnya adalah Apple Watch dengan banyak fitur, apps, dan integrasi dengan device Apple lainnya, tentu saja bakal lebih boros juga, meskipun ya entah fiturnya kepake atau enggak. Tapi buat kalian yang sebelumnya pakai Apple Watch biasa, terus ganti ke Apple Watch Ultra, kalian bisa dapat ekstra daya tahan baterai, jadi nggak perlu dicas setiap hari. Upgrade lainnya di Apple Watch Ultra ini adalah di bagian layar. Karena sekarang layarnya bisa up to 2000 nits brightness, jadi layarnya udah lebih besar dan lebih terang juga. Dari pengalaman gue, Apple Watch Ultra ini tetap bisa digunakan di situasi outdoor siang hari, dan gue tetap bisa lihat layarnya dengan jelas dan nyaman. Tentu saja karena ukuran layar yang lebih besar ada keuntungannya juga, seperti gue bisa baca teks atau bahkan ketik di Apple Watch Ultra dengan lebih gampang, dan lebih jarang salah klik juga dibandingkan di Apple Watch Series 8. Masih soal layar, di Apple Watch Ultra ini juga ada watch face khusus buat Apple Watch Ultra aja, namanya Wayfinder. Dan gue pribadi suka banget tampilan watch face ini karena bisa maksimalin ukuran layar Apple Watch Ultra yang lebih besar, jadi bisa lebih banyak informasi yang ditampilkan di watch face ini dan semuanya tetap bisa terbaca dengan jelas. Kalau kalian atur watch face-nya buat tampilin garis lintang dan bujur seperti ini, kalian juga bisa lihat watch face-nya akan gerak ikutin posisi jamnya, yang menurut gue ini keren juga sih. Selain itu, dengan watch face Wayfinder ini, kalau kalian putar digital crown-nya, kalian akan mengaktifkan night mode dengan tampilan Wayfinder-nya jadi warna merah seperti ini. Yang menurut gue ini fitur bagus juga ketika kalian lagi ada di situasi pencahayaan rendah. Fitur night mode ini juga membantu banget kalau misalnya lagi nyetir di malam hari, gue tetap bisa lihat informasi yang ditampilkan di watch face dengan jelas dan nggak bikin silau seperti di tampilan watch face lainnya yang banyak kombinasi warna dan yang kadang justru bisa agak mengganggu di situasi gelap. Terus di Apple Watch Ultra ini juga ada tambahan action button di samping kiri case-nya di mana kalian bisa akses fitur tertentu dengan cepat, tinggal diklik aja, seperti buat stopwatch, workout, flash, dan sebagainya. Plus kalau kalian tahan tombol action button ini, kalian juga bisa mengaktifkan suara sirene 86 decibel seperti ini. Selain itu, Apple Watch Ultra ini juga ada tambahan fitur lainnya seperti dual speaker dan 3 mikrofon. Jadi sebenarnya banyak ekstra fitur, tapi memang lebih dikhususkan buat menunjang aktivitas olahraga ekstrim. Nah, Apple Watch Ultra ini harganya $799 atau udah sekitar 12 jutaan kalau di Indonesia. Dan kesannya mahal banget ya, karena harganya beda jauh sama Apple Watch biasa. Misalnya series 8 45mm yang harganya 6 jutaan. Tapi menurut gue Apple Watch Ultra ini memang target pasarnya spesifik banget buat orang-orang yang sering aktivitas outdoor seperti hiking, diving, terus extreme sports. Karena kebanyakan fiturnya memang cocok buat aktivitas kayak gitu. Dan buat kebanyakan orang pada umumnya, gue yakin nggak butuh-butuh banget. Menurut gue Apple Watch Ultra ini bisa lebih worth it kalau kalian memang sering melakukan aktivitas olahraga ekstrim. Tapi memang tipikal barang yang spesifik banget kayak gini, biasanya harganya lebih mahal sih. Contohnya kalau misalnya laptop yang buat gaming, khusus buat gaming, itu harganya akan lebih mahal dibandingkan laptop yang hanya sekedar bisa gaming. Terus juga kalau misalnya kamera, yang spesifik buat video, fitur-fiturnya itu akan lebih mahal dibandingkan kamera yang sekedar bisa buat video. Dan tentu saja buat teman-teman yang sama kayak gue yang nggak melakukan aktivitas ekstrim apa-apa seperti yang ada di iklannya, paling nggak kalian bisa dapat fitur-fitur ekstra seperti baterai yang lebih awet, terus Apple Watch-nya lebih tahan benturan atau lecet, dan sebagainya. Sama juga sih seperti kalian lihat iklan mobil, di iklannya tuh mobilnya dipakai buat off-road, tapi pas kita lihat di jalanan, seringnya dipakai di perkotaan atau buat jalan-jalan ke mall. Well, nggak salah sih, karena bisa dapat spesifikasi yang lebih tinggi juga. Kalau buat gue pribadi, keuntungan terbesar dari Apple Watch Ultra ini adalah baterai yang lebih awet, dan watch face sih, karena gue suka watch face Wayfinder ini, informasinya lengkap banget. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang bikin Apple Watch Ultra ini lebih menarik? Coba share di kolom komentar ya.
Oke, segitu aja untuk video kali ini tentang Apple Watch Ultra. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video review berikutnya. Bye!